kita akan mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang dimana pembahasan kita sampai dengan bab berikutnya, yaitu bab ma yaqulu idza dakhala baitahu, bab pada menyatakan bacaan-bacaan doa apabila masuk ke rumah. Yustahabbu an yaqula bismillah wa an yukthira min dzikrillah ta'ala wa an yusallima sawa'un kana fil baiti adamiyyin am la. Kata Imam Nawawi dalam kitab ini, beliau menyampaikan disunahkan an yaqul, membaca bismillah, dan juga memperbanyak daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengucap salam, baik itu ketika masuk ke rumah adami, yaitu ke rumah manusia, amlah, ataupun masuk ke satu daerah, masuk ke satu tempat, apapun yang menjadi tempatnya, maka sayogianya di situ dianjurkan agar tidak melepas ismullah, yaitu menyebut ngaran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang menjadi landasan utama, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Barang tentunya dengan menyebut dan menyertakan ismullah al-a'zam, nama zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, maka tidak bakalan ada sesuatu yang memadaratkan, baik itu di bumi maupun di langit, baik itu yang muncul keluar dari perut bumi ataupun yang turun dari langit. Maka tidak ada sesuatu yang membahayakan, tidak ada sesuatu yang memadaratkan, tidak ada sesuatu yang membinasakan, manakala selalu menyertakan ismullah, ngaran zat Allah Subhanahu wa ta'ala al-a'zam, yang agung, fi kulli hal, di setiap keadaan, ya, di setiap mau melakukan suatu apapun yang dilindungi oleh syariat, ya, mengucap bismillah, baik itu kita minum, baca bismillahirrahmanirrahim, kita makan, bismillahirrahmanirrahim, kita tidur, bismillahirrahmanirrahim, kita mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, kita mau masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Begitu juga masuk ke rumah selain daripada rumah manusia. Di sini baitu adamiyyin amla, rumah yang dihuni oleh manusia ataupun yang tidak dihuni oleh manusia, ya. Ada rumah yang tidak dihuni oleh manusia, apa itu? Rumah walet. Rumah walet tidak dihuni oleh manusia. Ya, kita masuk ke situ bismillah dulu, ya, supaya jin-jinnya tidak dapat mengganggu, ya, dengan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, ya, insyaallah. Begitu juga kita mau masuk ke gua. Nah, ini kan rumah juga di situ. Ya, rumah apa di situ? Rumah burung hantu. Burung hantu itu hinggapan di goa-goa. Ya, masuk ke situ bismillahirrahmanirrahim. Karena barang tentunya tempat-tempat sedemikian itu banyak penunggunya, bukan dari kalangan manusia. Tapi kalau kita langsung melibatkan Allah Subhanahu wa taala, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard. Ya, tidak ada suatu apapun yang sanggup atau bisa membinasakan
kita semuanya atau siapapun yang mengucap dan yang menyertakan ngaran Ismullah Al-Azam, Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Begitu jika kita mau masuk ke satu daerah, ya, ini wilayah mana nih? Wilayah Tenggarong, Bismillahirrahmanirrahim. Wilayah mana lagi? Wilayah Melak, Bismillahirrahmanirrahim. Wilayah mana lagi? Balikpapan, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai lupa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka terlebih lagi apabila kita mau masuk ke rumah kita seorang, rumah kita sendiri, jangan sampai masuk ke rumah orang lain baca bismillah, bagian masuk ke rumah dia sendiri lupa dia baca bismillah, ya, masuk aja begitu. Mau dipukul-pukul pintunya, pam pam pam, ya, diketuk dulu, Assalamualaikum, begitu. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintunya, mau masuk, Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Begitu etikanya. Itulah ajaran Sayyidina Muhammad SAW, pendidikan dari Rasulullah SAW yang sayogianya kita terapkan di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita ingin bahagia, ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti mana dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Apabila mau masuk ke rumah itu, fasallimu, harus mengucap salam dulu, jangan asal masuk aja. Itulah pembedaannya antara kita dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Mereka masuk rumah biasa-biasa aja, oi biasa. Buka pintunya, aku masuknya. Buka pintunya, masuk loncat, langsung loncat, itu biasa. Kada beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya nyebut ngaran Allah dulu, supaya kita mendapatkan berkah untuk diri kita, mendapatkan berkah untuk rumah kita, mendapatkan berkah untuk orang yang ada di rumah kita. Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW tulak ke pasar, Rasulullah SAW ini biasa tulak ke pasar. Ana amshi fil aswaq, kata Rasul, aku ini berjalan ke pasar biasa. Jadi kalau kita ada nih suami-suami nih, sekali-sekali jalan ke pasar itu jangan gengsi. Kalau jalan ke mall kan biasa, ya, jalan ke mall itu biasa tuh. Lalakian bibinian sama aja, jalan ke mall itu biasa. Coba jalan ke pasar tuh, nukar keperluan masak di dapur, segan mamahnya yang masak, kan begitu. Ajaran Islam sebenarnya begitu, mamahnya yang masak, papahnya yang tulak ke pasar belanja. Ya, kita ini semuanya bini kita. Tukarkan tuh apa dengan waluh, dengan asam, apa lagi ya, dengan wadi. Semuanya gangan-gangan. Dimasakkan, semuanya sudah dimasakkan, didengarkan, sudah didengarkan, suapakan. Umay, manja banar. Ini yang ke pasar, ini yang belanja, ini juga yang masak, ini juga yang menghidangkan, ini juga yang membasuh piring-piringnya. Ya Allah, kesiannya bini kita ya, kesian. Kerjasama, nggak ada aib. Apabila ada lelakian, ya, dia bantu suaminya cuci piring, itu nggak ada aib itu. Bantu cuci piring, tidak ada yang melihat juga di dalam rumah.
Aiding, aduh banyaknya, cucian piring, ayolah abang bantuin. Nah begitu dibantuin. Tidak ada aib kan? Enggak. Dari mana aibnya? Ding, pian yang masaklah kena ulun yang belanja ke pasar. Nah begitu. Iya ke bang, iya biar unda aja. Yang tulak ke pasar pagi, tulak ke pasar segiri. Apa kira yang hendak ditukari? Tarung, lagi itu. Jadi suaminya yang pergi ke pasar, membantu istri, kerjasama. Iya, jangan istri itu dijadikan babu semuanya. Istri kita harus kerjasama. Iya, pian itu aku ini, pian itu aku ini, ading, pian itulah aku ini. Gengsi laki. Aduh, kekawalanku kedadian yang basuh piring. Dadang, aduh sopan aku, karena kalau pas ketahuan ada yang moto ting diserket. Nah, jar. Kayak pendak nambah bini. Yalah. Di rumah tukang masuk. Ini tiba-tiba ada wani nih, jangan digayain nggak kawalannya tuh. Aduh, takutan itu tuh, pang takutan digayai. Padahal itu nggak ada aib, nggak ada aib. Basuh betapas, nggak ada aib. Memang begitu dalam rumah tangga. Iya, Rasulullah tulah ke pasar, hendak belanja. Di tengah jalan didapati kekanakan menangis. Didatangi oleh Rasulullah SAW. Hei kekanakan, kenapa ikam nih menangis? Ya Faman, gimana kami nggak menangis? Kami ini diminta oleh majikan kami untuk belanja ke pasar. Lalu uangnya hilang Pamanai. Kenapa menangis? Nyetai bulik disariki majikan. Wah, disariki majikan, ulun kada kau bulik Pamanai. Berapa kena? Kada banyak, 4 dirham aja ya Rasulullah. Ya Paman. Nah, Paman. Jar Rasulullah ya sudah. Berapa 4 dirham kada? Nah, sudah dapat ikam duitnya. Sudah buka sana. Belanja sesuai pesanan majikan ikam. Baik Paman, terima kasih Paman, terima kasih. Terima kasih. Sudah, Rasulullah ke pasar juga. Ya, bulik dari pasar didapati lagi itu kekanakan. Di situ juga di tengah jalan itu menangis masih. Ya Rasulullah, masih kamu menangis di sini? Bah, kenapa? Sudah dapat duit kala? Sudah belanja kala? Kenapa masih menangis? Anu Pamanai, terlambat. Terlambat. Seharusnya ini jam segini aku ini sudah ada di rumah, sudah dimasak lawan orang rumah sana. Aku ini terlambat, bisa disariki Pamanai. Aduhai. Ya sudah, aku antar ya Rasulullah. Rumah ikam di mana? Jauh Paman, ujung kota Madinah. Masya Allah. Di Buncu, paling Buncu rumahnya. Ujar Rasulullah, sudah kata bapak, aku antarkan ikam bulik sampai rumah ikam seorang, supaya kada disaliki sama majikan ikam. Siapa gelang Paman? Pian itu baik benar. Aku ini Muhammad Rasulullah. Wah, nangis seakan-akan, ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, sudah membantu unda ya Rasulullah. Hamba unda ini nang kada berisi apa-apa ya Rasulullah. Sudahlah, jangan banyak panjir ikam. Sudah, aku antar ikam sampai ke oda ikam. Pokoknya aku jamin majikan ikam kada menyariki ikam. Kalau sampai majikan ikam nyariki ikam, aku tanggung jawabnya. Aku yang akan menghadapinya. Sudah, mana rumah kamu, jalannya kemana? Tunjuki. Kamu bagian dalal, tunjuk jalannya. Baik-baik ya Rasulullah. Wah, senang anak, bangga. Bisa bawa Rasulullah ke rumah ini. Gampang. Bisa bawa Rasulullah. Lewat kanan, lewat kiri.
jauh benar, sekalipun jauh cuma 2 leokan aja, kanan kiri. Masya Allah. Masuk gang, keluar gang, masuk gang, keluar gang. Rumahnya paling buncu di Madinah, perbatasan dan sudah jauh berjalan Rasulullah. Coba bayangkan, sampai ke kampungnya si kekanakan tadi. Orang-orang di sekitar situ ngintip di dalam rumah. Ya, ada Rasulullah masuk ke kampung kita. Alhamdulillah, ya Allah, ada apa ini? Bisarah apa ini? Rasulullah masuk kampung. Kemana ini arahnya Rasulullah ini? Anda kemana ini? Wah, diitihi lawan orang kampung dari dalam rumah, bebinian terutama. Ada kawan artinya mendapati Rasulullah langsung. Gitu. Oh, ke rumah itu ternyata. Ya sih, kekanakan tadi. Ke rumah itu yang paling buncu. Akhirnya bebinian tuh di kampung itu keluaran, masukkan ke rumah yang akan didatangi oleh Rasulullah. Masukkan berdahulu, masukkan. Karena himung kedatangan Rasulullah SAW. Sampai hibak di dalam rumah itu. Ada apa ini, Jar? Ampun rumahnya, ada apa ini pada pian ini pada masukkan ke rumah kok? Ada Rasulullah datang ke wadah pian. Iya kaget. Intip, diitihi dari dalam. Oh, iya Jar. Menuju rumahku itu. Wah, sahibul baitnya aja himung. Ya, orang-orang di sekitarnya senang, gembira karena kampung itu sangat berkah sekali kedatangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, heboh. Ya, heboh, apalagi bebinian sang idola datang, gimana enggak heboh. Semuanya keluaran lewat belakang, masukkan ke rumah. Ya, ngintip dalam rumahnya. Banyak park. Beliau park datang, park sampai. Ayo kita kumpulan. Iya, berdiaman di balik lawang. Ya Rasulullah, mana rumah ikam tuh? Ini Rasul di muka ini. Ya sudah. Ikam dahulu aja. Ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Kami yang mengatuk pintunya. Biar aku yang mengucap salam ya Rasulullah. Karena kalau ikam yang mengucap salam bisa dibawakan kayu bakar karena biar aku yang mengucap salam. Assalamualaikum. Tidak dijawab, tidak ada dengar suara jawaban dari dalam. Padahal di dalam itu banyak pebinian, perkumpulan pasti di balik lawang itu. Pebinian banyak, kumpulan di situ. Tidak ada menyaut, suaranya terdengar oleh telinga Rasulullah SAW. Dijawab, diucapkan lagi salam oleh Rasul. Assalamualaikum. Masih buahnya berdiaman. Kadang-kadang nyaring suaranya. Ya Rasulullah lawan siakan ada orangnya kan? Ada ya Rasulullah. Kada biasa keluar jam segini tuh ada di dalam. Apakah ada menyaut? Sekali lagi ya Rasulullah. Kalau dia kada menyaut aku bulik nih. Karena 3 kali sudah ya, 3 kali dah. Ya, kalau menyaut aku boleh ya Rasulullah. Dia baik ya Rasul, yang penting aku sudah sampai ke rumahku. InsyaAllah banjikanku kada sadik dengan aku. Assalamualaikum. Dijawab serentak di balik lawang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai. Takajud tak ya Rasulullah SAW. Oh ya Rasulullah, Dib, kemana kalian? Aku mengucap salam 1, 2 kali tidak dijawab. Kemana kalian? Ujar Rasul di balik lawang. Di balik lawang itu juga dijawab oleh bubuhannya. Ya Rasulullah, kami bukannya tidak menjawab. Setiap pian mengucap salam kami jawab. Cuman menjawabnya begini kami. Salam. Sengaja memang supaya pian kada mendengar. Kenapa aja Rasulullah? Supaya pian mengulang lagi ucapan salamnya. Kenapa aku harus mengulang lagi? Karena salam pian itu pasti dikabulkan oleh Allah. Itu doa sagan kami. Andai disunahkan salam itu 10 kali sampai 9 kali kami kada menjawab. Nah, karena doa pian itu kabul. Sengaja memang aku berdiaman menjawabnya.
Begitu nang ketiga kalinya kena tahu batasnya 3 kali, habis itu pian pasti boleh. Kami jawab aja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi mereka berdiaman itu bukan karena tidak mau menjawab, dan bukan karena tidak menjawab. Menjawab juga, cuman kada dinyaringkan volumenya. Ya, volumenya kada dinyaringkan. Ya, di silent. Nah, itu di silent. Nah, begitu yang ketiga kalinya hanya dinyaringkan full volume. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serentak, kompak bebinian tu. Wah, mulai dari zaman bahari sampai wahini biar bebinian tu kompak. Bah, jangan macam lah bebinian tu. Menghadapi musuh itu mudah aja bagi bebinian tu. Ya, kalau ada musuh sobat di luar sana, tinggal kompak kumpul sebelah tanya binian, bekamihan bubuhannya itu banjir langsung kada kawa datang musuh. Musuh kada kawa datang. Ini ada banjir rob. Ada banjir rob. Banjir tiba-tiba ini dari mana nih datangnya ini? Waduh, kompak binian sebelah tanya bekami. Wah, jadi banjir. La ilaha illallah. Itu binian jangan macam-macam pian dengan bebinian. Kalau beliau sudah kompak itu habis ham lalakian tu. Menghadapi nasaikung di rumah aja kalah lakian, apalagi kalau sampai satu RT itu habis lakian ham. Masya Allah. Jadi mereka itu hendak mendapatkan berkah dari Rasulullah SAW. Karena assalamualaikum itu doa. Assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan alaikum atas kalian seberatan. Amin, ay? Amin ya. Assalamualaikum, amin. Assalamualaikum, amin. Assalamualaikum, hanya waalaikumsalam. Nah, namanya doa kami ini biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Sampai segitunya tuh keyakinan bubuhan bebinian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya Rasulullah, mana yang ampun rumahnya? Kami ya Rasulullah. Aku ini datang ke sini hanya berpada aja dengan biar. Jangan disakiti kekanakan ini. Lah, jangan disakitilah, jangan dilukai apalagi. Ya, jangan. Kenapa memang ya Rasulullah? Nangis tadinya. Ya. Nangis di tengah jalan, uangnya hilang. Hilang uangnya, hendak belanja yang pian julung itu. Kada kau belanja, nangis. Takut dengan pian disariki. Ya. Terus aku sudah ganti, ini ada belanjaannya, tetap kada mau bulik juga. Kenapa ya Rasulullah? Karena takutan juga, terlambat je. Terlambat bulik disariki juga. Bulik kada belanja, kada bawa apa-apa, tambahnya lagi disariki. Waduh, jadi makanya kami ini datang ke sini mengantar sidin supaya pian jangan menyariki sidin. Ya Rasulullah, kada mungkinlah kami menyariki sidin. Sidin memang budak kami ya Rasulullah, budak. Sidin itu budak, bukan karyawan, budak kami. Ya, kada mungkin kami menyariki sidin. Kenapa? Nang mengantar sidin itu pian, kada mungkin. Berkat sidin tu kami dah kawa berdapat dengan pian. Kami kawa melihat langsung ke pian. Kami kawa langsung menjawab dan mengaminakan doa dari pian. Assalamualaikum. Kada mungkin. Artinya kami menyariki kekanakan itu, kami sudah mendapatkan luar biasa kebaikan dari Allah berkat pian ya Rasulullah. Ya, justru kami sebaliknya berterima kasih lawan kekanakan ini. Woi, kekanakan ya. Terima kasih undana dengan ikam. Mulai detik ini dan seterusnya ikam hur liwajhillah, merdeka ikam. Kada lagi statusnya menjadi budak, ada menjadi hur seperti aku statusnya, merdeka. Wah, merdeka dan merdeka. Masya Allah.
Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Jadi merdeka itu luar biasa. Wah, himung seakan-akan tadi bujur kajar aku dimerdekakan. Jadi hur di wajhillah. Iya, karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Makanya ujar Rasulullah berpesan kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, apabila ika masuk ke rumah, jangan sampai ika mengucap salam dengan orang yang ada di rumah. Kenapa? Karena akan menambah keberkahan rumah ikam, akan mendapatkan keberkahan ikam. Ya, orang-orang yang ada dalam rumah ikam, andai ada jin di situ, jinnya juga jadi barokah. Malaikat yang menjaga rumah ikam mendapatkan barokah. Masya Allah. Rumah ikam itu seorang akan menjadi rumah yang barokah kalau ketika masuk ke dalam rumah itu ikam mengucap Assalamualaikum. Artinya ada orangnya kah, kada ada orangnya kah, tetap mengucap Assalamualaikum. Itu sunnah Nabi. Itu faidahnya, manfaatnya adalah keberkahan rumah itu sendiri, keberkahan orang yang ada di rumah itu, dan berkahnya orang yang mengucap salam tadi itu. Kenapa kada kita mengucap salam Assalamualaikum, ujar bidadari kita dari rumah, Waalaikumsalam. Masya Allah. Jadi berkah. Kenapa? Himung kita datang dengan bepaluhan, dengan uyuhnya, begitu disambut sama bidadari kita dari rumah, sudah berlipstick, sudah bermake up, sudah berharuman. Masya Allah, ha? Pakai baju yang seksi menghadapi laki. Wah, itu berkah bujur. Ha? Berkah bujur, hilang uyuhnya tu nah. Uyuhnya hilang langsung. Masya Allah, berkah. Waalaikumsalam. Langsung diragapnya sama bidadari kita itu, dibawa ke kamar. Sampai di kamar, bang, sambil dibukanya baju kita itu, abang hendak makan berdahulu kah, hendak mandian berdahulu kah, apa hendak guring berdahulu? Itu istri soleha tuh. Istri soleha begitu. Bukan begitu laki datang, mana isi kantongnya kosong banar, ya, tangannya gin kosong juga. Berapa datang tuh? Sehari dua meninggalkan rumah, datang, jangankan makanan, duit gin kedede. Masya Allah, dompet karing gin datang sekalian. Disariki, Allahu Akbar, sariki. Ya, akhirnya mulai kada betah lagi lakiannya di rumah. Oh, istri soleha tu kadang kayak itu dibuka, Waalaikumsalam, ya habibi gitu. Wah, dikeragapnya langsung. Nah, Masya Allah, dibawa ke kamar. Itu sampai di kamar dirabahkan, bukain bajunya. Hendak makan berdahulu, hendak mandian berdahulu, hendak guring berdahulu. Nah, itu tiga-tiganya aja. Tiga-tiganya. Makan berdahulu, habis itu mandian, habis itu goreng. Waduh, Masya Allah, barokah benar itu. Masya Allah. Ucapkan salam apabila masuk ke rumah kalian itu, ya, sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta kebaikan dari Allah sagan engkau, sagan orang yang ada di rumah kamu, ujar Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengucapnya, orang yang ada di dalam rumahnya, orang yang mendengarnya, kemudian ya siapapun yang ada di rumah itu mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Anas radhiyallahu taala anhu qala
Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Oh, hadisnya kuat, hasan sahih. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu, karena Anas ini tidak kurang daripada 10 tahun bersama dengan Rasulullah, sehingga Anas ini orang yang paling beruntung mungkin ya dari kalangan para sahabat. Kenapa 10 tahun bersama Rasulullah? Sudah begitu mendapatkan doa lagi, doa usianya dipanjangkan, usianya Anas bin Malik panjang, Masya Allah. Kemudian dzurriyyahnya didoakan banyak, anak-anaknya Anas bin Malik ini banyak benar pian. Bayangkan, yang dikuburkan oleh tangan beliau seorang Anas bin Malik itu tidak kurang 60 anak. Artinya apa di sini? Saking panjangnya usia Anas bin Malik, kedua saking banyaknya putra-putra putri Anas bin Malik. Bayangkan, 60 ikung anaknya yang dikuburkan langsung oleh tangannya Anas bin Malik. Bayangkan, 60 ikung anak itu yang matian aja, belum lagi yang hidupnya. Allahu Akbar. Jangan ditakuni, Habib, kalau anaknya nang meninggalnya saja 60, nang hidupnya mungkin banyak juga. Lantas pertanyaannya, Habib, bininya itu berapa ikung? Itu kalau bebinian wahine yang ditakuni itunya, biniannya berapa ikung? Anu takut bebe laki ulun kena umpat-umpat. Allahu Akbar. Ini berkat doanya Rasulullah diperbanyak keturunannya, Masya Allah. Kemudian setelah mendapatkan karunia begitu banyak, yaitu anak-anak beliau ini banyak. Ya, di dalam kitab ya Adab An-Nabawi, cerita sejarah Anas bin Malik, di situ dinyatakan putra putri Anas bin Malik itu ada 85. Di dalam kitab yang lain lagi saya pernah baca, berarti ada nih. Ada sebagian riwayat menyatakan 125 ikung anak. Hah, coba kalau ada bunda di sini anaknya 125 ikung, pusing gak ada gara-gara? Aduh, siapa ikamnya bisa kada tahu, kada pinandu dengan anaknya seorang. Mamah ya, aku ni anak mamah, mana ada anak kok, bujur kayak ikam anakku. lihat di daftar dulu, siapa karan ikam itu siapa. Soalnya rancak benar aku ni betasmiyah. Catat dulu, oh iya, ikam nomor yang ke-60. Masya Allah, banyak. Tapi yang ngarannya sudah mendapatkan doa daripada Rasulullah, tidak ada keberatan, tidak ada kesusahan, nyaman hidupnya Anas bin Malik. Allahu Akbar. Meskipun anaknya banyak, iya, tapi itulah orang secara logika dan standarnya, banyak anak itu banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Oh, coba bayangkan kalau anak kita ini seumpama nih 10 minimal, 15 standar, 20 maksimal. Seumpama anak kita itu 20, antara 15 sampai 10, mungkin masih halusnya itu ngalih. Pas sudah gonol-gonol, sudah begawe, nang saikom begawe di sini, saikom begawe, ada yang jadi manajer, ada yang jadi kepala bidang, ada yang jadi PNS, ada yang buka toko, ada yang buka konter, ada yang bisnis, ini macam-macam begawe seberataannya. Begitu pas hari raya itu, ada yang mengantarkan ke abah mamahnya 1 juta, 2 juta, 1,5 juta, belum makanannya. Ini aman benar tuh abahnya, tinggal nah pakai pas. Kamu siapa? Anak abah yang di sana aja. Ah iya, bahnya ada sedikit. Nah, mana amplaunya aja. Ini bah, ini bah. Ini makanannya segan abah mama. Ini amplaunya abah. Ada amplaunya. 1 juta. Karena esok datang lagi ada, ngirim lagi 1 juta lagi. 1 juta kali 10 juta. Bayangkan coba. Kalau nya 15 juta. Kalau 20 ikung anaknya 20 juta, tahunan dah sudah tak?
Tahunan 20 juta itu kan minimal. Kalau sugih-sugih seberatan anaknya, berkat didoakan sama kuitunya sugih, kan beratan anak ai sugih. Doa orang tua itu kan kabul. Sugihan beratan anak-anaknya. Kata mungkin memberi 1 juta. Nah, ada yang memberi menukarkan apa? Menukarkan sapidah mutur, ada yang menukarkan utuh, ada yang menukarkan apa aja macam-macam dah sudah. Senang mamahnya, nah aku ni kada usah ngalih-ngalih we ni, hendak apa saja anakku banyak, tinggal aku telefon. Nah, aku hendak hamburger, datang. Nah, kena telefon lagi dengan anak nang seikungnya lagi. Nah, aku hendak pentul. Apa saja, tinggal telepon anaknya. Kalau ada anaknya cucunya, dah nyaman. Ya. Kalau kita miskin, yughnihimullah, ujar Allah. Kalau kita miskin, jangan takut, ujar Allah. Aku nang mengsugihakan ni kamu. Aku jadikan sugih kamu, jangan takut. Asalkan la taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan sesekali kalian membunuh anak-anak kalian, apalagi membunuhnya masih ada dalam parut kalian, yaitu diaborsi. Ya, kalau di zaman jahiliyah dulu begitu keluar dibunuh, peng. Siapa nih anaknya? Bebinian jer, kubur, hidup-hidup, matian. Itu di zaman jahiliyah. Ya, dimatiakan setelah keluar. Ya, kalau sudah hidup setelah keluar, setelah lahir tuh dikuburnya hidup-hidup, banyak yang begitu di zaman jahiliyah. Zaman wayah ini lebih dahsyat lagi daripada zaman jahil. Belum keluar sudah dibunuhnya. Belum lagi keluaran anaknya sudah dibunuhnya. Tapi ironisnya kerja apa namanya kapoknya itu habis itu maulah besar. Kena dibunuhnya lagi. Allahu Akbar, saking dahsyatnya itu. Diaborsi itu haram, enggak ada boleh itu. Allah yang memberi rezeki, kata Allah, aku yang memberi rezeki mereka tuh. Ikam seorang aku yang memberi rezeki. Kenapa ikam takutan dengan rezeki? Nah itu, seakan begawi aja ada rezeki itu datang. Ya, jangan juga tawakal, kadang mau begawi, kadang mau keluar rumah, peleng itu. Kal begawe, ada yang dibuka jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, ini Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah, karena Anas ini dari halus dari usia 10 tahun ya Pak. Dari usia 10 tahun dirawat oleh Rasulullah SAW. Emang mamahnya yang bawa. Ya bunayya, ujar Rasulullah, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik, apabila kamu masuk mendatangi keluarga kamu, fasallim yakun barakatan alik. Ya, ucapkan salam maka kamu akan berkah. Wa ala ahli baitik, begitu juga masuk ke rumah kamu, juga kamu mengucap salam kepada mereka, ya, bini dan anak-anakmu, maka akan mendapatkan barokah rumah kamu, anak-anak kamu, istri kamu, seberataannya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki serta barokah, halal, kabul hajat dunia dan akhirat. Al-Fatihah.